Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri Liana Oksalina dan teman saya Jumarni dengan NIM H1A12014. Saya Sri Rahma Widya Santosa dengan NIM H1A1200076. Saya Siti Zumaro dengan NIM H1A1201117. Ini kami mengambil tema kesehatan dengan judul Analisis Layanan Kesehatan Masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Baik, sebelumnya Pak, boleh minta perkenalkan namanya dulu Pak? Nama saya Henry, alamat saya di RT 1 Kelanai-Pura. Oke, baik. Kami ingin bertanya Pak, menurut Bapak, bagaimana kualitas pelayanan pasien KIS jika berkenan? Bapak bisa menceritakan nggak pengalaman Bapak Pak menggunakan kartu KIS? Ada sekali saya menggunakan kartu KIS di rumah sakit umum. Ya. Malam hari waktu itu saya sakit, betul sakit perut saya. Jadi saya langsung masuk IGD. Biasanya kalau di IGD itu ditangani, setelah keluar kita nggak bayar lagi, disuruh daftar, dipanggilkan pendaftaran. Jadi saya ditangani di sana, cuman dikasih satu obat penurun panas. Sudah itu jari kiri saya ini ditusuk, masukin jarum. Dikatakan kalau misalnya dia rawat inap, tinggal langsung masukin infus. Begitu saya diobservasi, diambil darah, bagus, katanya bisa pulang. Jadi pulang, tapi saya sudah disodorin struk pembayaran, sementara saya pakai KIS. Jadi saya bertanya, apa gunanya KIS kalau ini masih ditagih juga? Nah, di situ saya kecewa. Ini kata peraturan dari BPJS, bahwasan kalau rawat jalan itu tetap harus bayar, sementara rawat inap itu nggak dibayar, ditanggung BPJS. Di situ saya kecewa dengan BPJS. Saya dibayar negara, penggunanya gitu kan. Nah, itulah pengalaman pribadi saya. Lalu Pak, apakah program KIS ini membantu Bapak dalam mendapatkan pelayanan sosial kesehatan ini Pak? Yang baik nggak menurut Bapak? Iya bagus, sangat baik, sangat bagus. Jadi terbantu kami yang tidak mampu ini oleh program pemerintah, lebih baik dari sebelumnya kan. Cuman saya minta pelayanannya itu lebih ditingkatkan lagi. Jadi orang yang tidak mampu seperti saya, nggak ada uang cash di tangan, jadi nggak pontang-panting cari pinjaman. Jadi berarti ada yang mempermudah dan mempersulitnya. Betul, ya Pak? ada. Jadi kalau misalnya seperti itu Bapak merasa beruntung atau tidak Pak ada KIS itu Pak? Kalau Bapak tetap bayar juga. Kalau untuk tingkat puskesmas saya sangat beruntung. Saya belum mencoba untuk tingkat lebih di atas seperti rumah sakit provinsi seperti ini ataupun Abdul Manap. Ya mudah-mudahan jangan sampai ke rumah sakit lebih besar, cukup tingkat puskesmas. Sangat terbantu. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Nama saya Ari Ardiansah dari Sungai Bahar. Kakak di sini pengguna BPJS? Iya, benar. Di sini saya akan bertanya apakah program BPJS ini membantu kakak dalam mendapatkan pelayanan sosial? Sangat membantu sih menurut saya. Bagaimana menurut kakak kualitas pelayanan pasien BPJS? Jika berkenan bisa kakak ceritakan pengalaman kakak berobat menggunakan BPJS? Kalau menggunakan BPJS termasuk ya sama aja sih, nggak ada yang dibedakan dengan yang pakai uang sendiri pribadi, nggak ada sih, sama aja semuanya.
Jadi pelayanannya sudah maksimal dan sudah bagus menurut kamu? Sudah Kualitasnya sudah? bagus sih menurut saya. Oke. Menurut kakak, bagaimana seharusnya pelayanan di rumah sakit itu bagi pasien BPJS? Ya kalau menurut saya sih seharusnya disamakan sama rata aja, tidak ada perbedaan gitu. Terus program BPJS ini mempermudahkan atau mempersulit dalam pelayanan? Kalau menurut saya sih ada titik sulitnya, ada dipermudahkan, ada ya sama-sama enak sih, nggak ada. Kalau kayak titik sulitnya itu kayak gimana? Ya kan kita kan namanya orang buru-buru kan harus ngurus ini itu kan jadi agak repot gitu. Itu aja sulitnya. Selamat siang Bu, kami di sini mewawancara Ibu. Sebelumnya di sini dengan Ibu siapa? Bu Ria, Ibu Ria, umurnya? umurnya 35. Baik, langsung saja ke pertanyaannya ya Bu ya. Apakah program BPJS ini membantu Bapak atau Ibu dalam mendapatkan pelayanan sosial? Iya, membantu. Membantu, menurut Ibu membantu seperti apa? Baguslah pelayanannya. Bagus pelayanannya. Cukup membantu berarti Ringankan ya? beban lah Ringankan untuk beban. kami yang kurang mampu ini gitu nah. Bagaimana menurut Ibu tentang kualitas pelayanan BPJS? Jika berkenan Ibu menceritakan pengalaman Ibu. Kalau di rumah sakit ini bagus lah. Iya, kalau rumah sakit ini masuk kami kemarin pelayanannya bagus. Kami bilang kami pakai BPJS, sama pelayanannya dilayani juga dengan bagus. Baik. Nggak ada bedanya gitu. Jadi program BPJS ini kalau di rumah sakit ini mempermudah atau mempersulit? Kalau Mudah. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeti Eva Marlina. dengan umur berapa Bu? Umur 43 tahun. Bu, sebelumnya saya mohon izin, saya ingin mewawancara Ibu. Ini tentang kesehatan masyarakat ya Bu. Pertanyaan saya yang pertama, apakah Ibu sebagai pengguna layanan kesehatan masyarakat seperti BPJS ataupun KIS? Ya, kebetulan saya pengguna dari layanan kesehatan BPJS dan saya punya kartunya. Terus, apakah dengan adanya layanan kesehatan masyarakat Ibu terasa terbantu? Sangat-sangat terbantu karena dengan adanya layanan BPJS ini, kartu BPJS ini, kita sangat terbantu dengan misalkan ada tiba-tiba keluarga dari kita sakit, terus kita bisa bawa langsung ke rumah sakit tanpa harus memikirkan biaya karena kita sudah mengangsur biayanya setiap bulannya dan lebih murah dengan BPJS karena 1 dan sekian tanggungannya tetap sama. Terus menurut Ibu dalam layanan kesehatan masyarakat seperti BPJS ini adakah ada kelasannya seperti kelas 1, 2, 3. Nah menurut Ibu apakah ada pembedaan dalam bentuk pelayanannya? Kalau dalam bentuk pelayanan sebenarnya seharusnya nggak ada yang beda sih karena semua obat yang dipakai sama, yang membedakan ialah fasilitas dari ruang kelasnya itu masing-masing. Lalu apakah Ibu pernah merasakan ada perbedaan layanan antara pelayanan BPJS swasta dengan rumah sakit pemerintah seperti rumah sakit umum gitu Ibu? Ada, terkadang kalau di rumah sakit umum kalau kita pengguna BPJS kadang-kadang seolah-olah kita dicuekin, padahal kita bayar tiap bulan untuk BPJS. Kalau di swasta biasanya kita masuk, memang sih kadang-kadang diseleksi, tapi begitu kita terima pelayanannya langsung dilayani dengan puas dan tidak ada dibeda-bedakan. Terus yang terakhir Bu, adakah kritik dan saran untuk peningkatan layanan kesehatan masyarakat untuk pemerintah, kritik dan sarannya? Kalau saya sih selaku masyarakat ya bersyukurlah ada BPJS. Cuman buat pemerintah kita ini supaya lebih diperhatikan lagi lah pengguna-pengguna BPJS. Jangan kalau mentang-mentang BPJS kadang-kadang ditolak di rumah sakit swasta ya. Kalau bisa ya diterimalah di swasta maupun di pemerintah. Dan di pemerintahan kita bayar setiap bulan angsurannya ini kita bayar. Kalau bisa jangan juga lah kita dicuekin mentang-mentang kita pakai BPJS. Itu saja sih saran dari saya.